warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Sekali lagi ya. Sabahul khair, sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Oke, baiklah. Sebelumnya Ibu akan absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah hari ini masuk semua. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fi hadzal yaum sanadrusu al-lughatul arabiyyah bi ta'limil qiraa'ah fil maddah tilka. Jadi, pada hari ini kita akan belajar bahasa Arab dengan pembelajaran qiraa'ah dan pada materi tilka. Apa sih pembelajaran qiraa'ah itu? Pembelajaran qiraa'ah itu adalah pembelajaran yaitu membaca. Nah, adapun indikator yang harus kalian capai pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, melafalkan teks qiraa'ah tentang tilka dengan intonasi dan lafal yang tepat. Nah, yang kedua, menyalin kembali kalimat dengan tulisan yang baik dan benar. Itu adalah indikator yang harus kalian capai pada pembelajaran kali ini. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan tilka, kita akan mengulang atau mereview kembali ke pelajaran sebelumnya, yaitu tentang dzalika. Nah, ada yang tahu nggak dzalika itu apa? Jadi, dzalika itu adalah kata penunjuk untuk sesuatu yang jaraknya jauh. Nah, kata dzalika juga bermakna itu. Kata dzalika digunakan untuk muzakkar atau laki-laki. Itu sedikit pembahasan tentang dzalika. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bab tilka. Memahami kata tilka. Tilka terdiri dari 3 huruf, ta, lam, dan kaf. Penulisan dan pengucapan tilka tidak ada perbedaan. Nah, yang kedua, makna dan penggunaan tilka. Tilka apabila kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bermakna itu. Tilka digunakan untuk sesuatu yang jaraknya jauh. Nah, terus apa perbedaan dzalika dengan tilka? Jadi, kata dzalika itu digunakan untuk isim muzakkar. Contoh, dzalika mudarrisun. Itu guru laki-laki. Nah, kenapa kata mudarrisun ini menggunakan dzalika? Karena kata mudarrisun ini tergolong ke dalam isim muzakkar. Oleh karena itu, mudarrisun termasuk ke dalam dzalika. Nah, yang kedua, tilka. Kata tilka digunakan untuk isim muannas. Contoh, tilka mudarrisatun. Nah, itu guru perempuan. Nah, kata mudarrisatun ini menunjuk ke perempuan. Kenapa? Karena kata mudarrisatun ini ditandai dengan adanya ta marbutoh. Pada bahwasanya apabila suatu kata terdapat ta marbutoh itu termasuk ke dalam muannas. Nah, jadi kata dzalika itu untuk muzakkar dan kata tilka itu untuk muannas. Adapun beberapa contoh kalimat tentang tilka. Nah, kita sekarang akan membaca bersama-sama kalimat ini. Ibu akan terlebih dahulu membacakannya lalu diikuti oleh kalian. Yang pertama, waman tilka. Waman tilka. Sekali lagi, waman tilka. Artinya, siapa itu? Tilka Fatimah. Tilka Fatimah. Tilka Fatimah. Itu adalah Fatimah. Yang kedua, tilka mumarridotun. Tilka mumarridotun. Sekali lagi, tilka mumarridotun. Itu perawat. Wahya minal yaban. Wahya minal yaban. Wahya minal yaban. Dia berasal dari Jepang. Selanjutnya, matilka.
Ma tilka. Ma tilka artinya apa itu? Tilka baydatun. Tilka baydatun. Tilka baydatun. Itu telur. Selanjutnya, hadhihi sayyaratul mudarris. Hadhihi sayyaratul mudarris. Hadhihi sayyaratul mudarris. Ini mobil guru. Wa tilka sayyaratul mudir. Wa tilka sayyaratul mudir. Wa tilka sayyaratul mudir. Dan itu mobil kepala sekolah. As-sa'atu abbasin hadhihi. As-sa'atu abbasin hadhihi. As-sa'atu abbasin hadhihi. Artinya, apakah ini jam Abbas? La, hadhihi sa'atu Hamid. La, hadhihi sa'atu Hamid. La, hadhihi sa'atu Hamid. Tidak, ini jam Hamid. Tilka sa'atu Abbas. Tilka sa'atu Abbas. Tilka sa'atu Abbas. Itu jam Abbas. Dzalika dikun. Dzalika dikun. Dzalika dikun. Itu ayam jantan. Watilka dajajah. Watilka dajajah. Watilka dajajah. Dan itu ayam betina. Atilka dajajah. Atilka dajajah. Atilka dajajah. Apakah itu ayam betina? La, tilka battatun. La, tilka battatun. La, tilka battatun. Bukan, itu. Nah, setelah kita mempelajari perbedaan antara dzalika dan tilka, di sini terdapat kalimat yang terlihat bahwa perbedaan antara dzalika dan tilka, yaitu pada kalimat dzalika dikun wa tilka dajajah. Nah, pada kalimat pertama yaitu dzalika dikun menggunakan dzalika dikarenakan pada kata dikun termasuk ke dalam muzakkar. Oleh karena itu, kata dikun menggunakan dzalika. Nah, yang kedua yaitu kata tilka dajajah. Kalimat ini menggunakan kata tilka dikarenakan kata dajajah memiliki ta marbutoh. Bahwasanya yang sudah kita pelajari bahwa apabila suatu kata ditandai dengan ta marbutoh, maka kata tersebut tergolong ke dalam mu'annas. Oleh karena itu, kalimat ini menggunakan tilka. Nah, alhamdulillah pembahasan mengenai tilka kita sudah selesai. Pahim tuh? Pahimna. Alhamdulillah semuanya paham. Apa ada yang ingin ditanyakan? Ibu persilahkan. Jadi ada pertanyaan yang pertama, bagaimana cara membedakan pengucapan antara kata dzalika dan tilka. Nah, sebelumnya sudah kita bahas tadi ya, bahwa kata tilka itu terdiri dari 3 huruf, yaitu ta, lam, dan kaf. Nah, kata tilka ini pengucapan dan penulisannya itu tidak ada yang beda, jadi sama, tetap tilka. Itu cara pengucapan tilka tetap tilka. Nah, yang kedua kata dzalika. Nah, dzalika juga terdiri dari 3 huruf, yaitu za, lam, dan kaf.
Tetapi kata za di sini harus diucapkan dengan lidah berada di ujung. Za, za, zalika. Seperti itu. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana cara kita mengetahui suatu kata itu tergolong ke dalam zalika atau tilka? Apabila suatu kata tersebut tergolong ke dalam muzakkar, berarti kata tersebut menggunakan zalika. Nah, sedangkan yang mu'annas tadi sudah kita bahas juga bahwa apabila suatu kata ditandai dengan ta marbutoh, maka kata tersebut termasuk ke dalam mu'annas atau yang bersifat perempuan. Setelah pembahasan semua sudah selesai dan semuanya sudah paham, sekarang latihan, yaitu tentang iqra wa uktub, bacalah dan tulislah. Jadi siswa diminta untuk membaca dan menulis kembali kalimat-kalimat tersebut. Lalu akan Ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian menulis kembali serta berlatih membaca. Nah, setelah itu akan Ibu tes. Oke? Nah, sudah siap semuanya untuk tes? Kalau misalnya sudah siap, Ibu akan panggil nama kalian sesuai dengan urutan nomor absen. Kalimatul jadidah, kosakata baru. Al-mumarridotu, perawat. Al-hadiqotu, kebun. Al-baqtotu, itik. Al-mu'adzinu, muazin. An-naqotu, unta betina. Al-baydotu, telur. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Syukron jazilan ala ihtimaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.